Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Harunisa, saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konflik Yugoslavia. Konflik Yugoslavia adalah berbagai konflik dan kekerasan yang terjadi di Republik Federal Sosialis Yugoslavia selama tahun 1990 hingga awal 2001. Konflik ini berciri konflik etnis antara suku-suku yang mendiami Republik Federal Sosialis Yugoslavia, seperti suku Slovenia, suku Kroasia, suku Bosnia, suku Serbia, suku Montenegro, dan suku Albania. Sebelum terjadinya konflik Yugoslavia merupakan sebuah negara yang pernah ada di daerah Balkan, tepatnya di sebelah tenggara Eropa. Yugoslavia berdiri dari tahun 1918 sampai tahun 2003. Perjalanan negara ini diwarnai dengan pergantian dari bentuk kerajaan menjadi bentuk republik. Yugoslavia dulu mempunyai ibu kota di Beograd. Setelah terjadinya konflik Yugoslavia mengalami kejatuhan dan keruntuhan. Sekarang ini, bekas dari wilayah Yugoslavia terbagi-bagi menjadi sebuah negara, yaitu negara Slovenia, Kroasia, Makedonia, Bosnia, Montenegro, Serbia, dan Kosovo. Latar belakang terjadinya konflik, yang pertama, konflik internal disebabkan oleh perasaan kesukuan yang tidak kunjung hilang di antara republik-republik Yugoslavia yang memiliki ciri berbeda satu sama lain. Yang kedua, konflik eksternal diawali oleh penandatanganan persetujuan kerjasama dengan poros Jerman, Italia, Jepang oleh Pangeran Paul yang diikuti oleh pemberontakan oleh perwira Serbia anti-Jerman yang membuat Hitler marah dan pada tahun 1941 menyerang Yugoslavia. Setelah menduduki Yugoslavia, Hitler menggabung Kroasia, Bosnia, dan Herzegovina ke dalam wilayah negara Kroasia. Sementara Kosovo, Montenegro Selatan, dan Makedonia Barat digabung dalam negara Albania Raya. Ini dia tokoh-tokoh yang terlibat dalam konflik Yugoslavia. Yang pertama, Josip Broz Tito, yaitu sebagai pemersatu Yugoslavia. Selanjutnya ada Slobodan Milosevic sebagai pengganti Josip dari Serbia. Yang ketiga ada Alija Izetbegovic, yaitu pemimpin Bosnia. Yang terakhir ada Franjo Tuđman sebagai pemimpin Kroasia. Jalannya konflik Yugoslavia, yaitu Josip Broz Tito berhasil merendam gejolak etnik. Ia menciptakan sistem politik satu partai dan sistem ekonomi sentralistik. Masing-masing republik mempunyai perwakilan dalam Dewan Kepresidenan yang bersifat kolektif, sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan antar negara bagian. Semua gerakan yang ingin melepaskan diri dari Yugoslavia dapat ditumpas. Selanjutnya, kebijakan Tito menimbulkan masalah, yaitu kebijakan satu partai yang diprotes oleh rakyat. Kebijakan ekonomi sentralistik membuat Kroasia dan Slovenia merasa diekspoliasi oleh pemerintah pusat, karena kedua daerah itu yang terkaya bila dibandingkan dengan lainnya. Pada tanggal 8 Mei 1990, Josip Broz Tito meninggal dunia. Setelah Josip Broz Tito meninggal, Yugoslavia mengalami masalah ekonomi yang mengakibatkan melemahnya pemerintah pusat. Masih di jalannya perang Yugoslavia, yaitu memasuki tahun 1980-an, perbedaan rasial muncul kembali di Yugoslavia. Ketegangan etnik dan kekerasan mewarnai kehidupan politik negara ini. Pengganti Josip Broz Tito adalah Slobodan Milosevic dari Serbia. Slobodan Milosevic ternyata tidak berhasil menyelesaikan konflik di Yugoslavia. Bahkan justru muncul perang-perang antar etnis. Keenam negara bagian berusaha memisahkan diri dari federasi dan membuat negara merdeka dan berdaulat. Perang tersebut diawali dengan perang antara Serbia dan Bosnia. Tentara Yugoslavia tidak berhasil mempertahankan Slovenia dan Kroasia. Kroasia dan Slovenia mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 26 Juni 1991
Dan pada tanggal 1992, European Community mengakui kemerdekaan Kroasia dan Slovenia. Setelah keduanya merdeka, maka Serbia mendominasi kekuasaan Yugoslavia. Selanjutnya, Macedonia dan Bosnia tidak mau di bawah kekuasaan Serbia. Kedua negara tersebut juga memerdekakan diri dan meminta pengakuan dari European Community. Namun, tidak seperti Macedonia, Bosnia malah terjadi perang saudara. Konflik antar Serbia, Kroasia, dan Bosnia ditandai dengan peristiwa genosida yang mengejutkan dunia. Selanjutnya, Serbia dan Montenegro pada tanggal 27 April 1992 menyatakan diri sebagai Republik Federasi Yugoslavia dengan mengakui kemerdekaan 4 negara bagian lainnya. Dunia internasional berusaha membantu menyelesaikan konflik di negara ini, namun mengalami kesulitan karena konflik yang terjadi di Yugoslavia adalah konflik etnik. Sementara itu, PBB maupun pihak Barat hanya dirancang untuk menangani konflik politis. Semua pihak yang terlibat dalam perang Bosnia pada tanggal 21 November 1995 telah menyetujui cara damai dengan perundingan yang berlangsung di Dayton, Ohio, Amerika Selatan selama 3 pekan. Persetujuan perdamaian tersebut ditandatangani oleh pemimpin Bosnia Alija Izetbegovic, pemimpin Kroasia Franjo Tuđman, dan pemimpin bekas Yugoslavia atau Serbia Slobodan Milošević. Selanjutnya, pada tanggal 14 Desember 1995 dilakukan penandatanganan perdamaian secara resmi di Paris, Prancis, di ruang khusus Presiden Prancis Jacques Chirac di Istana Elysee. Isi perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Bosnia sebagai negara tunggal terdiri dari 2 republik, yaitu Federasi Muslim Kroasia dan Serbia Bosnia. 2. Sarajevo bagian dari Federasi Muslim Kroasia, berarti tentara Serbia harus meninggalkan Sarajevo. 3. Pemerintahan sentral Bosnia harus efektif dengan presiden terpilih dan parlemen. 4. Pemulangan pengungsi ke rumah-rumah mereka. Yang kelima, gerakan yang bebas di seluruh negara. 6. Larangan terhadap penjahat perang untuk menduduki pemerintahan. Ini dia foto-foto korban konflik Yugoslavia. Jadi, segitu aja penjelasan mengenai konflik Yugoslavia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Hamda Falak Asyabani, kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan tentang konflik Peru dan Ekuador. Oke, apa yang akan kita bahas yaitu ada latar belakang konflik Peru dan Ekuador, kronologi konflik dan penyelesaian konflik Peru dan Ekuador. Nah, teman-teman, sekarang lanjut ke latar belakang. Akar dari perang Ekuador dan Peru bisa ditelusuri sejak tahun 1830, tahun di mana negara Gran Colombia mengalami pembubaran. Ekuador muncul sebagai salah satu negara pecahannya. Tidak lama, seusai merdeka, Ekuador langsung terlibat sengketa wilayah dengan Peru. Menurut klaim Ekuador, seperti yang diatur dalam protokol Pedemonte Mosquera, wilayah sebelah timur Ekuador membentang hingga sisi utara Sungai Maranon, bagian barat yaitu Sungai Amazon. Kendati wilayah Ekuador berbatasan dengan laut, Ekuador membutuhkan akses langsung ke Samudra Atlantik karena samudra tersebut berbatasan langsung dengan benua Eropa yang pada masa itu merupakan partner dagang penting negara-negara Amerika Latin. Dari segi geografis, Sungai Maranon dan Sungai Amazon adalah jalur akses termudah bagi Ekuador untuk menuju Samudra Atlantik. Namun masalah sengketa perbatasan antara Ekuador dengan Peru masih tetap belum terselesaikan. Peta Ekuador beserta wilayah sengketanya puluhan tahun berlalu. Masalah sengketa wilayah antara Ekuador dan Peru masih belum reda. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, perwakilan kedua negara sebenarnya sempat beberapa kali melakukan perundingan di Washington, Amerika Serikat sejak tahun 1936. Oke, kita lanjut ke terjadinya konflik Peru.
Yang pertama yaitu ada konflik militer Ekuador dan Peru, dilanjut dengan Protokol Rio dan Perang Pakuisa. Terjadinya konflik Peru, ada dua versi klaim yang berbeda mengenai Perang Zarumilla dimulai. Menurut klaim pihak Peru, pasukan Ekuador menerobos masuk ke wilayah sengketa yang dijaga oleh pasukan Peru. Namun, kalau menurut klaim pihak Ekuador, pasukan mereka yang sedang berpatroli diserang duluan oleh pasukan Peru, kemudian terpaksa melakukan pengejaran. Ekuador juga mengklaim kalau pihaknya hanya sekedar membela diri. Peru sengaja memancing insiden supaya punya alasan untuk melakukan invasi total ke wilayah Ekuador. Di luar klaim versi siapa yang bisa dipercaya, peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Juli tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya Perang Zarumilla. Pasukan Peru yang berkekuatan belasan ribu personil didukung oleh kendaraan berat menyemut ke wilayah Ekuador. Sehari kemudian, giliran pesawat-pesawat Peru yang unjuk gigi dengan cara menjatuhkan bom-bom ke Guabilo, Ekuador Barat Daya. Sesudah itu, pesawat-pesawat Peru terus membombardir lokasi-lokasi di Ekuador. Pasukan Ekuador di lain pihak kesulitan untuk membalas karena mereka tidak memiliki pesawat tempur dan tidak memiliki cukup senjata anti pesawat yang cukup. Saat perang di darat terus berkecamuk, kontak senjata juga terjadi di laut pada tanggal 23 Juli 1941. Pasukan laut Ekuador yang hanya berupa kapal meriam kecil berhadapan dengan kapal perusak milik Peru di Zambeli. Oke, teman-teman, setelah kita mengklaim Perang Zarumilla penanda yaitu mulainya Ekuador dan Peru, kita lanjut ke Protokol Rio. Protokol Rio pada tahun 1942 dengan difasilitasi oleh Argentina, Brazil, Chili, dan Amerika Serikat, perwakilan Ekuador dan Peru menandatangani perjanjian damai yang dikenal sebagai Protokol Rio, di mana protokol tersebut diambil dari kota Rio de Janeiro di Brazil. Berdasarkan perjanjian ini, pasukan Peru harus ditarik mundur dari Ekuador. Kita lanjut ke Perang Pakuisa pada bulan Januari 1981. Pasukan Ekuador menerobos masuk ke wilayah timur Cordillera de Condor, yang saat itu masih berstatus sebagai wilayah sengketa. Sesampainya di sana, pasukan Ekuador lalu membentuk 3 garnison atau basis militer untuk mempertegas klaimnya kalau wilayah yang mereka masuki ada wilayah sah miliknya. Ekuador menyebut garnison terjauhnya dengan nama Pakuisa. Tanggal 19 sampai 11 Januari 1995, pasukan Ekuador dan Peru terlihat baku tembak di dekat sungai Cenepa. Pasalnya, pada tanggal 26 Januari 1995, helikopter tempur Ekuador secara tiba-tiba menyerang pos militer yang terletak 4 km dari garis perbatasan, sekaligus memantik pecahnya perang Cenepa. Walaupun di atas kertas militer Peru nampaknya lebih superior jika dibandingkan dengan Ekuador, militer Peru sebenarnya tengah berada dalam kondisi melemah. Di lain pihak, Ekuador memiliki keunggulan dalam hal posisi pangkalan militer yang mereka berada di dataran tinggi ataupun baiknya kondisi di jalan raya yang mereka gunakan untuk mengirim pasukan. Oke, dalam serangan tersebut, mereka berhasil menduduki 3 pangkalan militer milik Ekuador. Namun kali ini serangan mereka berhasil dibendung oleh militer Ekuador. Pesawat Kefir milik Angkatan Udara Ekuador. Ekuador lantas menanggapinya dengan cara menerbangkan armada pesawat Mirage dan Kefir miliknya. Itulah Perang Pakuisa secara singkat. Teman-teman, selanjutnya ke penyelesaian konflik antara Ekuador dan Peru. Hasilnya, saat pasukan udara Ekuador berpapasan dengan pesawat-pesawat Peru,
mereka berhasil menembak jatuh 2 pesawat Su-22M milik Peru. Di luar Ekuador dan Peru, negara-negara yang dulu menjadi fasilitator dalam protokol Rio juga meminta Ekuador dan Peru untuk segera melakukan gencatan senjata. Tahun 1995, negara-negara fasilitator protokol Rio mengirimkan kontingennya untuk mengawasi penarikan mundur tentara Ekuador dan Peru dari garis depan. Lalu sejak tahun 1996, perwakilan Ekuador dan Peru beberapa kali melakukan pertemuan untuk menyelesaikan masalah perbatasan di antara keduanya. Hasilnya, pada bulan Oktober 1998, Ekuador sepakat untuk mengakui klaim Peru wilayah sengketa sebagai gantinya. Ekuador memiliki hak atas wilayah Tuwintija yang semasa Perang Cenepa menjadi arena pertempuran yang sengit. Itulah teman-teman penyelesaian konflik Ekuador dan Peru secara singkat. Oke teman-teman, kita berada di akhir penghujung video antara konflik Peru dan Ekuador. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan video pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamda, pamit undur diri. Cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang konflik Kolombia yang dilakukan oleh Hamdal, Eko, dan Dwi Maulana Yusuf. Oke, baik teman-teman. Di sini kita akan menjelaskan latar belakang konflik Kolombia. Dan yang kedua, kita akan menjelaskan tentang terjadinya konflik Kolombia dan penyelesaian konflik Kolombia. Oke, kita lanjut ke konflik Kolombia, yaitu ada latar belakang. Sejak tahun 1920 muncul gelombang protes dari petani lokal Kolombia sebagai akibat dari buruknya kondisi yang mereka terima selama bekerja di ladang milik para tuan tanah. Gelombang protes tersebut lantas direspon pemerintah Kolombia dengan cara membubarkan paksa aksi-aksi protes yang digalang oleh para petani. Ketika aksi-aksi intimidasi pembubaran paksa yang dilakukan oleh aparat Kolombia terhadap komunitas petani semakin lama semakin keras, para petani lokal pun mulai membentuk kelompok-kelompok milisi sendiri untuk melindungi komunitas mereka. Pada periode yang sama, Partai Komunis Kolombia juga menjalin kontak dengan milisi-milisi petani setempat, Partai Liberal Kolombia yang berhaluan moderat kiri. Konflik antar partai politik di Kolombia akhirnya memuncak menjadi perang saudara menyusul tewasnya Jorge Eliezer Gaitan atau kandidat presiden Kolombia dari Partai Liberal pada tahun 1948. Kerusuhan besar pun pecah di Bogota, ibu kota Kolombia, antara para simpatisan partai-partai yang bersangkutan sebelum kemudian mulai menjalar ke pelosok Kolombia. Namun, pihak mendukung aktivitas perjuangan bersenjata para milisi petani. Mereka beralasan hak-hak para petani Kolombia masih banyak yang belum terpenuhi. Memasuki 1964, pemerintah Kolombia atas tekanan dari Amerika Serikat, perwakilan kubu konservatif di parlemen memutuskan untuk menyerang wilayah-wilayah di Kolombia Selatan yang selama ini menjadi markas para milisi petani. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik Kolombia. Yang pertama ada aktivitas FARC dan yang kedua adu perkasa FARC dan bersama militer Kolombia. Dan yang ketiga, berakhirnya perjuangan bersenjata FARC. Oke teman-teman, kita lanjut ke aktivitas FARC. Tumbuh dari pelosok desa, berjaya lewat ladang koka. Sejak pembentukannya di tahun 1964, FARC tidak hanya menginginkan peningkatan standar hidup para petani, tapi juga menginginkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan berbau sosialisasi oleh pemerintah Kolombia seperti nasionalisasi perusahaan swasta, pembagian lahan kepada para petani. Di masa-masa awal sepak terjangnya FARC banyak melakukan serangan ke fasilitas-fasilitas militer milik Kolombia
untuk mendapatkan persenjataan ataupun melakukan penculikan dengan tebusan untuk mendapatkan uang. Memasuki dekade 1980-an, peruntungan FARC mulai berubah menyusul maraknya aktivitas penanaman koka di Kolombia. FARC sendiri sebenarnya tidak terlibat langsung dalam menawarkan perlindungan kepada pihak-pihak yang menanam koka di wilayah kekuasaan FARC. Lewat aktivitas simbiosis mutualisme dengan para penanam, pedagang koka inilah FARC memperoleh sumber pendapatan baru dalam jumlah amat besar, sehingga kelompok tersebut mulai mengalami pertumbuhan pesat pada periode ini. Pertumbuhan pesat yang dialami oleh FARC bisa dilihat dengan bertambahnya jumlah prajurit FARC, sehingga kelompok tersebut mulai berani memperluas area operasinya ke kawasan perkotaan Kolombia dan melancarkan serangan berskala besar kepada militer Kolombia. Adu perkasa FARC dan militer Kolombia. Memasuki pertengahan dekade 1990-an, FARC semakin menggila dan berhasil mencatat sejumlah kemenangan penting atas pasukan pemerintah Kolombia. Rentetan kemenangan tersebut tidak lepas dari taktik baru FARC yang memakai meriam artileri mortir rumahan sebagai bagian dari persenjataannya. Tanggal 30 Agustus 1996 contohnya, pasukan FARC berhasil membumi hanguskan markas militer pasukan Kolombia di Las Delicias, Putumayo, dan menyandra 60 tentara di markas tersebut. 2 tahun kemudian, FARC berhasil menduduki ibu kota provinsi Mitu selama 3 hari sebelum kemudian dipukul mundur oleh pasukan Kolombia yang menyerbu dari balik perbatasan Brazil. Pada periode yang kurang lebih bersamaan, Kolombia juga dilanda oleh gelombang protes besar-besaran dari kalangan petani koka menyusul munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah Kolombia untuk menekan produksi koka di negara tersebut. Aksi protes tersebut berdampak serius bagi pemerintah Kolombia karena sempat menimbulkan kelumpuhan di sejumlah titik penting di Kolombia Selatan. Melihat begitu besarnya dampak yang ditimbulkan dari gelombang protes tersebut, pemerintah Kolombia pun menuduh FARC berada di balik gelombang protes tersebut walaupun tidak diketahui secara pasti sampai sejauh mana FARC terlibat. Memasuki dekade 2000-an, intensitas konflik di Kolombia masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan dan FARC juga masih menunjukkan kedikdayaannya. Namun, situasinya mulai sedikit berubah setelah Alvaro Uribe naik menjadi presiden Kolombia sejak tahun 2002. Saat itu, Uribe menerapkan aneka kebijakan untuk membasmi sepak terjang FARC. Anggaran militer ditambah hingga nyaris 2 kali lipat dan persenjataan militer Kolombia diperbarui secara besar-besaran. Pangkalan militer didirikan di setiap provinsi Kolombia. Kontak antara militer Kolombia dengan kelompok-kelompok paramiliter lokal yang bermusuhan dengan FARC juga ditingkatkan. Perlahan tapi pasti, kebijakan Uribe mulai berbuah manis. Hal tersebut bisa dilihat dengan semakin banyak jumlah anggota FARC yang tertangkap dan semakin menurunnya angka kejahatan di santero Kolombia. Aksi tukar-menukar sandera FARC dengan pemerintah Kolombia juga sering dilakukan. Kendati demikian, FARC masih belum kehilangan tajinya sepenuhnya. Bulan November 2009, contohnya, para prajurit FARC melancarkan serangan ke sebuah pos militer Kolombia di daerah barat daya negara tersebut dan berhasil menewaskan 9 tentara di dalamnya. Menurut pernyataan pemerintah Kolombia di tahun 2010, FARC diperkirakan masih memiliki 5.000 personil tersisa di mana mayoritas mereka terkonsentrasi di pelosok tenggara Kolombia. Kelompok tersebut juga dipercaya masih memiliki ratusan sandera di tangannya, di mana mayoritas dari sandera tersebut berasal dari kalangan sipil. Tanggal 26 Maret 2008, pemerintah FARC, Marlon Vélez, tewas akibat serangan jantung dan posisinya digantikan oleh Alfonso Cano. Namun, Alfonso Cano tidak bertahan lama sebagai pemimpin FARC setelah operasi militer yang dilancarkan oleh pasukan Kolombia di bulan November 2011 sukses menewaskan dirinya. Sempat muncul dugaan bahwa FARC akan menyerah seusai tewasnya Cano. Namun faktanya, FARC menolak untuk menyerah dan mengumumkan Timo Jiménez
sebagai pemimpin baru. Berakhirnya perjuangan bersenjata FARC. Konflik antara FARC dengan militer Kolombia pun terus berlanjut. Bulan Juni 2016, FARC dan pemerintah Kolombia menandatangani kesepakatan damai. Lewat perjanjian damai tersebut, FARC berhenti melanjutkan perlawanan senjata. Sebagai gantinya, para anggota FARC akan menerima pengampunan hukum atau keringanan hukuman. FARC juga bakal berubah menjadi partai politik legal dan mendapat jatah kursi otomatis di parlemen. Salah satu alasannya adalah karena kesepakatan damai ini memberikan keringanan hukum terlalu besar kepada para anggota FARC yang sudah melakukan aksi-aksi pembunuhan dan penculikan. Atas gagalnya perjanjian damai di referendum, Presiden Kolombia kemudian merevisi isi perjanjian damai tersebut. Salah satu poin terpenting dalam perjanjian damai hasil revisi ini adalah FARC bersedia membiarkan aset-asetnya disita supaya bisa digunakan sebagai biaya ganti rugi kepada mereka yang anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan FARC. Dengan demikian, berakhirlah masa perjuangan bersenjata FARC yang sudah berlangsung selama setengah abad. Tidak semua anggota FARC bersedia menerima kesepakatan damai. Sejumlah anggota FARC beramai-ramai membelot supaya tetap bisa melanjutkan pemberontakan. Teman-teman, kita berada di akhir penghujung konflik Kolombia. Terima kasih sudah mau menonton. Assalamualaikum guys. Kita akan membahas tentang sejarah dari konflik dua negara yang berasal dari Amerika Selatan, yaitu Venezuela dan Kolombia. Let's go guys. Kita akan membahas apa aja sih, yaitu yang pertama ada kita membahas latar belakang dari konflik ini dan kronologi konflik dan penyelesaian konflik. Pertama kita akan membahas latar belakang dari konflik ini. Venezuela dan Kolombia telah menjalin hubungan bilateral sejak kedua negara ini merdeka di tahun 1890. Hubungan kedua negara ini diwarnai oleh kerjasama maupun konflik. Dalam hal konflik, ada 3 faktor utama penyebab konflik di antara kedua negara bertetangga ini. Ketiga itu adalah konflik perbatasan, kelompok bersenjata Kolombia yaitu FARC yang bergerilya di perbatasan kedua negara, serta kerjasama militer Amerika Serikat dan Kolombia yang ditentang oleh Venezuela. Apa aja sih faktor penyebab dari konflik ini? Yang pertama yaitu konflik perbatasan, konflik ideologi, serta dukungan Venezuela terhadap FARC. Pertama-tama kita akan membahas konflik perbatasan. Konflik perbatasan ini merupakan persoalan masa lalu di mana garis batas yang ditarik pada saat kedua negara masih menjadi provinsi Gran Colombia. Pada saat itu, New Grenada atau Kolombia di masa lalu dan New Andalusia atau Venezuela di masa lalu berusaha menarik batas tengah yang membagi Teluk Venezuela menjadi 2 bagian, namun gagal. Kemudian keduanya meminta intervensi dari Spanyol, yaitu negara yang menjajah di saat masa lampau, untuk membagi area yang dipersengketakan atau dispute area. Tetapi Spanyol pun gagal akibat keterbatasan teknologi pada masa itu. Area yang dipersengketakan atau dispute area mencakup Teluk Venezuela dan semenanjung Venezuela di Guajira, Venezuela, serta Kepulauan Los Montes yang berada di dalamnya. Ketegangan diplomatik ini akhirnya diselesaikan dengan menandatangani sebuah traktat antar kedua negara. Yang kedua adalah konflik ideologi. Masalah utama Venezuela Kolombia terletak pada ideologi dan kepentingan politik yang berbeda pada tataran hubungan bilateral dan regional. Kolombia yang liberal kapitalis lebih pro Amerika Serikat, sementara Venezuela yang sosialis anti Amerika Serikat. Namun dengan dipilihnya Chavez sebagai presiden setelah pemilu 1998, ideologi serta haluan politik Venezuela ikut berubah. Jadi Chavez ini tuh pahamnya tuh sosialis, dan sosialis itu identik dengan kontra dengan Amerika Serikat. Sementara Kolombia yang waktu itu masih dipimpin Andrés Pastrana, anti-sosialis dan pro Amerika Serikat serta lebih ramah terhadap ideologi liberal kapitalis
Akhirnya, perbedaan ideologi kedua negara ini pun turut mempengaruhi cara-cara kedua kepala negara dalam mengejar kepentingan nasionalnya melalui politik luar negeri mereka, baik pada tataran hubungan bilateral maupun regional. Yang ketiga adalah dukungan Venezuela terhadap Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia atau bisa disingkat FARC. Dukungan Venezuela terhadap kelompok pemberontak FARC selama masa kepemimpinan Hugo Chavez ditemukan beberapa bukti tentang dukungan Venezuela terhadap FARC baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan secara langsung pada umumnya dilakukan dengan bantuan diplomasi Chavez kepada dunia internasional untuk mengakui FARC sebagai belligerent group dan bukan sebagai organisasi teroris. Sementara dukungan secara tidak langsung meliputi bantuan keuangan dan perlengkapan militer karena FARC konflik Kolombia dan Venezuela berkepanjangan. Di FARC itu kelompok yang separatis di Kolombia dan Venezuela mengambil kesempatan dari konflik dengan FARC gini. Jadi Venezuela mendukung FARC dan Kolombia itu gak suka gitu. Yang terakhir ada penyelesaian konflik. Presiden Venezuela Hugo Chavez memutuskan hubungan diplomatik setelah Kolombia menuding negara tetangga tersebut menampung pemberontak sayap kiri Kolombia. Lalu Presiden Venezuela Hugo Chavez dan Presiden Kolombia Juan Manuel Santos telah menyepakati untuk memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara. Jadi ini sebenarnya sampai sekarang juga masih bertegang sih. Kadang mereka adem gitu ya, kadang mereka tegang lagi karena ada FARC ini sih sebenarnya. Lalu Hugo Chavez juga nggak terima Venezuela dianggap menampung pemberontak sayap kiri Kolombia itu FARC, jadi memutus hubungan diplomatik. Dan kesepakatan untuk memperbaiki hubungan ini muncul setelah selama kurang lebih 2 tahun hubungan bilateral di antara kedua negara ini di kawasan Andean ini terus memburuk. Hubungan memburuk setelah Kolombia menyetujui untuk memperbolehkan Amerika Serikat mendirikan markas militer di negaranya. Dan ketika Uribe menyebutkan Venezuela menampung pemberontak, Chavez langsung menutup hubungan diplomatik dan mengirimkan pasukan ke perbatasan sebagai antisipasi meletusnya perang. Sebenarnya jadi Amerika Serikat ini tuh suka ikut campur ke konflik antar negara gitu. Jadi emang Amerika Serikat dari dulu seperti ini. Dan itu pembahasan hari ini tentang